Selamat datang para peserta didik pada modul Etika, Moral, dan Profesionalisme di program studi Sarjana Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran X. Perkenalkan, saya Nurul Makfira Rusli Sumara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan topik mengenai plagiarisme. Pertama-tama kita akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu, yaitu etika akademik sebenarnya masih menjadi masalah di berbagai belahan dunia. Dan pelanggaran terhadap etika akademik ini sebenarnya ada banyak. Salah satunya adalah berbentuk menyontek atau plagiarisme. Plagiarisme yang biasa kita kenal ini itu menjadi sangat lumrah atau menjadi hal yang biasa terjadi terutama pada tingkat universitas atau perguruan tinggi. Namun, jika kita biarkan terus-menerus, peserta didik ataupun mahasiswa ini akan terbiasa untuk melakukan pelanggaran integritas akademik ini. Nah, plagiarisme itu bisa terjadi dikarenakan berbagai macam faktor pemicu. Salah satunya, contohnya misalnya, mahasiswa atau peserta didik masih belum tahu mengenai definisi plagiarisme itu seperti apa, tipe-tipenya bagaimana, jenisnya. Kemudian yang paling banyak terjadi juga adalah mahasiswa masih tidak paham akan batasan-batasan plagiarisme itu seperti apa. Sehingga hal-hal tersebut merupakan ancaman untuk integritas ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan. Diharapkan lembaga akademik dan penelitian di setiap pendidikan atau perguruan tinggi itu untuk lebih sadar akan rasa tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan yang lebih proaktif dan mengembangkan pernyataan tentang prinsip-prinsip etika dari penelitian. Nah, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu definisi dari plagiarisme. Menurut Barnhart 1988 dalam Eret 2010. Plagiarisme berasal dari bahasa Latin atau plagiarius yang dapat diartikan sebagai penculik, penggoda, penjara, ataupun pencuri sastra. Atau plagium yang berarti sebuah penculikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme atau plagiat merupakan pengambilan karangan ataupun pendapat dan sebagainya atau sejenisnya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan tersebut adalah hasil dari miliknya atau hasilnya sendiri. Misalnya, menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri atau biasa kita sebut dengan menjiplak atau jiplakan. Ada beberapa pendapat, salah satunya dari Fraser 2014, mengemukakan bahwa plagiarisme itu merupakan tindakan dari menyalin karya orang lain, terlepas dari apakah penulis aslinya tahu atau tidak karyanya diambil atau dijiplak. Nah, konteks yang dimaksudkan di sini adalah contohnya dalam dunia teknologi digital. Kan dalam dunia teknologi digital ini itu sangatlah mudah kita untuk mengakses atau mendapatkan materi-materi seperti artikel, presentasi, laporan, penelitian, bahkan tesis dari punya seseorang atau milik seseorang dengan akses yang terbuka umum. Jadi karena begitu mudahnya untuk diakses, maka akan memungkinkan seseorang dengan mudahnya juga untuk melakukan copy and paste atau cut and paste dari karya orang lain. Di sini ada beberapa penyebab dari plagiarisme. Yang pertama yaitu tidak adanya nilai akan etika, kemudian ketidaktahuan akan cara mengutip referensi, dan yang ketiga adalah masih kurang memahami prinsip plagiarisme serta batasannya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah tugas dari pengajar yang sama dari tahun sebelum-sebelumnya. Jadi ini yang juga yang banyak terjadi. Jadi beberapa mahasiswa itu mendapatkan tugas yang sama dari kakak tingkatnya. Jadi dosen memberikan tugas yang sama dan itu terus tanpa diganti sehingga menyebabkan mahasiswa berpikir bahwa oh lebih baik saya menjiplak atau melihat hasil dari kakak kelas saya saja karena toh tugasnya juga sama seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah beban tugas yang berlebihan dan harus diselesaikan dalam waktu singkat juga bisa menjadi penyebab dari plagiarisme. Di sini tercantum ada beberapa alasan dari mahasiswa yang memicu untuk terjadinya tindakan plagiarisme. Yang pertama yaitu mahasiswa merasa tertekan untuk harus sukses dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua yaitu
biasanya mahasiswa juga melihat sesama temannya melakukan hal yang sama. Jadi si A melakukan plagiarisme, kemudian si B melihatnya dan merasa, oh kan si A juga melakukan plagiarisme, kenapa saya tidak boleh, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya larangan atau aturan dari staf pengajar sejak awal memasuki modul. Yang keempat adalah peserta didik beranggapan bahwa hal ini tidak merugikan banyak orang kok, jadi kenapa saya tidak bisa melakukannya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kecanggihan dan kemudahan dari teknologi membuat ingin untuk melakukannya. Kalau yang tadi adalah alasan-alasan dari mahasiswa atau peserta didik untuk melakukan plagiarisme. Di sini sekarang adalah faktor penyebab plagiarisme yang biasanya terjadi pada penulisan artikel ilmiah. Jadi masih tidak jarang juga kita dapatkan pada penulisan artikel ilmiah itu ada plagiarismenya. Jadi itu biasanya dikarenakan yang pertama adalah sosialisasi atau pelatihan tentang cara melakukan parafrase dan sitasi yang baik itu masih sangat kurang, sehingga menyebabkan ketidaktahuan dan rentan terjadinya plagiarisme saat melakukan penulisan artikel. Kemudian yang kedua adalah terbatasnya untuk mengakses sumber kepustakaan atau referensi, seperti misalnya kita harus menjadi anggota terlebih dahulu pada suatu web, atau kita harus membayar terlebih dahulu, dan itu tidaklah murah. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab dari plagiarisme. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya rasa penghargaan atau rasa hormat kepada sesama peneliti. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya efek jerah yang dapat diberikan kepada plagiator. Nah, untuk jenis-jenis plagiarisme itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu bisa berdasarkan motivasi, kemudian berdasarkan tipe plagiarismenya, kemudian bisa dari tingkat keparahannya seperti apa dan tingkat keseringannya. Kemudian bisa juga dibagi berdasarkan spektrum plagiarisme dari website Turnitin atau aplikasi Turnitin. Pertama yang kita bahas adalah jenis plagiarisme berdasarkan motivasinya. Yang pertama itu ada intentional plagiarism dan unintentional plagiarism. Intentional plagiarisme yaitu penulis itu sadar atau dengan sengaja melakukan jiplakan atau menyalin seluruh kalimat, paragraf, atau bahkan data dan menyajikannya sebagai miliknya sendiri. Nah, intentional plagiarism ini itu merupakan jenis yang paling terberat dikarenakan penulis itu secara sadar melakukan tindakan ini. Jadi secara sadar dia melakukan pencurian seperti itu. Bahkan bisa juga berencana untuk memperdaya orang lain. Nah, yang kedua berdasarkan motivasinya itu ada unintentional plagiarism. Walaupun intentional plagiarism tadi itu adalah yang terberat, tapi unintentional plagiarism atau seluruh jenis-jenis plagiarisme yang lain juga merupakan hal yang tidak baik atau termasuk juga tindakan pencurian. Nah, untuk unintentional plagiarism, penulis itu tidak mengetahui telah ada penelitian semacam itu, atau biasanya penulis tidak mengetahui etika dalam menulis karya tulis ilmiah itu seperti apa, atau tidak tahu cara mengutip dan melakukan sitasi itu seperti apa. Dengan demikian, biasanya akan terjadi unintentional plagiarism atau menyajikan artikel yang serupa. Nah, untuk itu pada unintentional plagiarism ini biasanya peneliti juga kurang paham aturan dan batasan dalam merujuk dari suatu materi atau referensi yang akan diambil serta cara melakukan pengutipan kalimat atau mensitasi dan menuliskan gagasan. Bahkan cara menyusun daftar pustaka pun seperti apa itu biasanya mereka masih pada orang-orang yang melakukan unintentional plagiarism ini masih kurang tahu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah jenis plagiarisme berdasarkan tipenya. Jadi yang pertama ada word-to-word plagiarism, yaitu penggunaan kata-kata dari seorang penulis lain. Dalam hal ini persis atau benar-benar sama tanpa menuliskan rujukannya. Jadi kata demi kata betul-betul dijiplak dan dia tidak menuliskan
ini kalimat ini dia ambil di mana, seperti itu. Kemudian yang kedua ada plagiarism of source. Ini merupakan penggunaan ide atau pikiran penulis lain tanpa legalisasi yang cukup atau tidak dengan jelas menyebutkan rujukannya. Kemudian yang ketiga adalah plagiarism of authorship, di mana ini adalah pengakuan terhadap karya ilmiah milik orang lain. Jadi ada suatu karya ilmiah, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mengaku bahwa tulisan itu miliknya. Itu adalah plagiarism of authorship. Kemudian yang keempat, ini juga yang sangat sering terjadi dan tidak disadari oleh beberapa peneliti, yaitu self-plagiarism, yaitu penulis melakukan pendauran ulang atau mendaur ulang kembali karyanya sendiri tanpa melakukan perubahan yang berarti terhadap karya tulisnya yang baru. Kemudian yang ketiga, jenis plagiarisme berdasarkan tingkat keparahannya. IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers itu memisahkan plagiarisme ke dalam 5 tingkatan berdasarkan keparahannya. Yang pertama yaitu tingkat 1 atau level yang pertama, cut and paste, potong dan tempel, atau uncredited verbatim copying full of paper, di mana pada level pertama ini peneliti melakukan penyalinan sebanyak lebih dari 50% dari sumber aslinya dan tidak mencantumkan referensinya sama sekali. Kemudian pada level yang kedua yaitu uncredited verbatim copying of large portion, juga peneliti melakukan penyalinan secara langsung, namun sebanyak 20-50% dari artikel aslinya tanpa mencantumkan referensinya sama sekali. Kemudian pada level yang ketiga atau tingkat yang ketiga yaitu uncredited verbatim copying of individual elements, yaitu peneliti menyalin beberapa komponen tulisan, misalnya ada beberapa kalimat, beberapa paragraf, atau ada data atau tabel serta gambar dari suatu referensi milik orang lain tanpa mencantumkan referensinya itu diambil di mana. Kemudian untuk level yang keempat, uncredited improper paraphrasing or page or paragraph, itu ya adalah seorang peneliti itu menuliskan kembali kalimat atau paragraf dari suatu artikel yang walaupun kata atau kalimatnya telah diubah, tetapi tetap tidak mencantumkan sumber aslinya. Nah, hal ini itu juga hati-hati. Kita tetap mengatakan bahwa ini adalah plagiarisme. Dan tingkatan yang kelima yaitu credit verbatim copying of a major portion of a paper without clear delineation, yaitu kalimat yang disalin telah mencantumkan artikel aslinya, namun masih tidak cepat cara melakukan kutipan. Jadi kita sangat harus hati-hati sekali karena walaupun kita telah mencantumkan referensi aslinya, tapi salah cara mengutipnya, itu tetap dikatakan plagiarisme. Kemudian jenis plagiarisme berdasarkan tingkat keseringannya. Yang pertama itu ada secondary source. Jadi seorang peneliti itu tidak menyatakan informasi dari referensi sekunder yang telah dibaca sebelumnya. Nah, ini yang paling biasanya sering terjadi. Kemudian yang kedua adalah invalid source. Jadi sumber atau referensinya itu tidak valid dan atau menyesatkan. Yang ketiga adalah duplication, mirip dengan self-plagiarisme. Dan yang keempat ada paraphrasing, yaitu mengambil tulisan dan mengubah kata-katanya tanpa menyebutkan sumber dari tulisan tersebut. Kemudian yang kelima adalah repetitive research. Jadi peneliti melakukan penelitian baru, tapi menggunakan metode dan data yang sama dari penelitian sebelumnya, tanpa memberikan informasi bahwa metode tersebut itu sebenarnya sudah pernah digunakan di penelitian sebelumnya. Kemudian ada replication. Replication yaitu pengajuan manuskrip atau karya tulis ke lebih dari satu jaringan publikasi. Jadi pada saat kita akan melakukan publikasi, kita tidak boleh mengupload manuskrip kita lebih dari satu tempat publish. Tidak boleh lebih dari satu publisher. Karena nanti kalau misalnya ternyata kita upload di publisher yang pertama dan ternyata diterima, kemudian pada publisher yang kedua kita upload dan juga diterima, berarti itu akan terjadi plagiarisme replication.
Kemudian ada misleading attribution, di mana ini adalah penulisan daftar penulis yang tidak akurat dan tidak memadai atau menuliskan pihak-pihak yang tidak terlibat ataupun tidak berkontribusi sama sekali dalam penelitian. Nah, itu juga ternyata masuk dalam jenis plagiarisme. Kemudian ada unethical collaboration, yaitu plagiarisme yang terjadi karena saat pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian itu melanggar etika kerjasamanya. Kemudian ada namanya verbatim plagiarisme, menyalin kata demi kata dari penulis lain tanpa mencantumkan kutipan maupun sumber aslinya itu dari mana. Dan yang terakhir adalah complete plagiarisme. Ini yang betul-betul berat juga karena dia melakukan plagiarisme secara total atau secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Jadi betul-betul di copy paste dari awal sampai akhir. Nah, ini dari Authenticate Types of Plagiarism infografik. Jadi ini infografiknya. Di sini mereka Authenticate ini membagi berdasarkan yang paling sering terjadi dan tipe plagiarisme yang serius. Serius maksudnya berat ya. Jadi yang paling sering terjadi atau yang paling umum terjadi dan yang paling serius atau yang paling berat. Nah, yang pertama itu adalah yang paling sering terjadi adalah tipe paraphrasing. Kemudian yang paling serius itu adalah tentu saja complete plagiarisme yang mengcopy paste mulai dari awal sampai akhir. Nah, untuk urutan yang kedua, yang paling serius adalah repetitive research. Dan kemudian disusul oleh secondary source, kemudian duplication, dan verbatim, kemudian unethical collaboration dan misleading attribution, kemudian ada replication dan invalid source. Nah, untuk yang plagiarism complete, memang tidak terlalu sering terjadi, namun paling berat ya tipenya, yaitu complete plagiarisme. Nah, selanjutnya ini adalah jenis plagiarisme berdasarkan spektrum plagiarisme dari Turnitin. Jadi Turnitin membagi menjadi 10 tipe karya yang tidak orisinal atau karya yang bukan miliknya. Yang pertama itu ada clone. Clone itu adalah menyerahkan karya orang lain kata demi kata sebagai karyanya sendiri. Kemudian ada Ctrl C, yaitu berisi bagian teks yang signifikan dari satu sumber tanpa perubahan apapun. Kemudian ada Find and Replace, yaitu mengubah kata kunci dan frasa dari kalimatnya, tetapi tetap mempertahankan konten penting dari sumbernya. Nah, itu juga masuk plagiarisme. Kemudian ada remix. Remix itu parafrase dari berbagai sumber dan dibuat agar sesuai. Jadi dia melakukan parafrase dari misalnya 5 sumber yang berbeda, tapi dia cuma potong-potong saja begitu dan disatukan. Nah, itu juga termasuk plagiarisme. Karena tidak memberikan buah pikirnya sendiri ke dalam kalimat yang akan dicantumkan dalam penulisan karya ilmiahnya. Kemudian ada recycle, yaitu meminjam dengan murah hati dari karya penulis sebelumnya tanpa kutipan. Kemudian ada hybrid, yaitu menggabungkan sumber yang dikutip dengan sempurna dengan bagian yang disalin tanpa kutipan. Jadi dia tidak melakukan kutipan. Kemudian ada mash up, yaitu mengkombinasikan atau mencampur materi yang disalin itu dari berbagai sumber. Ini mirip dengan remix. Kemudian ada 404 atau 404 error. Di sini termasuk kutipan untuk informasi yang tidak ada atau tidak akurat tentang sumbernya. Jadi dia memasukkan satu kalimat. Misalnya satu kalimat dia masukkan ke dalam artikelnya, tapi referensinya terus dia cantumkan referensi juga di situ. Tapi ternyata tidak, setelah kita selidiki di referensi itu, ternyata tidak ada kalimat tersebut. Maksudnya konten itu tidak ada yang disampaikan di dalam referensi itu. Jadi masuk di 404 error atau ghost biasa orang bilang. Kemudian ada agregator. Agregator itu adalah termasuk kutipan yang tepat,
Jadi kutipannya itu tepat untuk sumbernya, tetapi berisi bukan tidak berisi bukan karya dari aslinya. Kemudian ada retweet, yaitu termasuk kutipannya juga tepat, tapi terlalu bergantung pada teks atau susunan kata atau struktur asli dari hasil kutipannya itu. Kemudian, nah, setelah mengetahui tipe-tipenya itu tadi, apa saja sih yang kita bisa lakukan, pencegahan apa saja yang kita bisa lakukan agar terhindar dari plagiarisme atau mencontek atau menjiplak. Yang pertama yaitu melakukan berbagai pelatihan yang dapat menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai information literacy skill yang mencakup berbagai keterampilan. Kemudian kita bisa mengoptimalkan beberapa kebijakan-kebijakan di perguruan tinggi serta menekankan mengenai pentingnya kejujuran akademik dan memahami betul tentang etika penelitian dan integritas akademik. Kemudian kita juga bisa melakukan pengutipan atau membuat parafrase dengan cara yang tepat saat akan menuliskan artikel ilmiah. Jadi lebih baik kita menghindari penggunaan sumber sekunder sebagai referensi daripada kita ambil dari sumber sekundernya, karena bisa saja juga kalau kita ambil dari sumber sekunder malah akan menyebabkan plagiarisme, karena bisa saja juga dari sumber sekunder itu sebenarnya berbeda hasil pemikirannya itu dengan yang dari sumber aslinya, seperti itu. Kemudian kita bisa juga melakukan dengan menghindari penggunaan referensi yang sumbernya tidak jelas. Kemudian menggunakan aplikasi pendukung untuk pengecekan plagiarisme sebagai bentuk pencegahan, misalnya seperti Turnitin, WCopyFind, Article Checker, dan Viper. Walaupun sebenarnya beberapa aplikasi yang saya sebutkan ini itu sebenarnya berbayar ya, cuman kalau pada sekarang beberapa universitas itu sudah bekerja sama, jadi kita bisa minta di perpustakaan di universitas kita masing-masing mungkin untuk meminta akses begitu. Adapun yang tidak berbayar ada beberapa, contohnya kayak aplikasi di website kita bisa search paraphrasing tools gitu. Nah, itu juga tidak berbayar. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan beberapa sanksi yang dipercaya sebagai langkah pencegahan untuk perilaku plagiarisme. Jadi institusi bisa melakukan peraturan-peraturan atau menetapkan beberapa peraturan bahwa misalnya yang melakukan plagiarisme nanti akan tidak diluluskan dalam modul tersebut. Seperti itu. Nah, sampailah kita pada tahap refleksi diri. Jadi, bagaimana teman-teman peserta didik setelah melihat beberapa jenis, mulai dari definisi dan beberapa jenis plagiarisme serta tipe-tipenya, kemudian pencegahan apa saja yang kita bisa lakukan, kira-kira para peserta didik bisa kembalikan tidak atau melakukan refleksi tidak di diri kita masing-masing? Apakah selama ini dalam pembuatan makalah misalnya kita sudah benar cara melakukan mengutip, melakukan kutipan atau melakukan parafrase? Apakah selama kita melakukan pembuatan tugas-tugas kita sudah mencantumkan hasil dari buah pikir kita sendiri atau tidak? Nah, untuk itu para peserta didik bisa mencantumkan hasil refleksi dirinya pada platform di Emas ini. Oke. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya untuk para peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih.